The world is in a race against time, a monumental challenge to decarbonize our industries and secure a sustainable future for the planet. Approximately 90% of the world's trade is transported by shipping, and the industry contributes about 3% of the world's CO2 emissions. And this put the industry under immense pressure to decarbonize via cleaner, greener fuel alternatives now. In this video, we'll discuss with 4 key individuals from InHill to tell us a story about feedstock. So let's dive in and start with the first question. Pertama, saya sudah di industri sabut kelapa sudah sejak tahun 2005. Sampai hari ini kita juga beroperasional pertama di Kateman di Sungai Guntung. Itu awalnya mulanya dari sabut kelapa aja sampai ke Kokopin sekarang. Dan sekarang bahkan kita udah punya 2 site, satu di Kateman, satu di Manado. Saya namanya Hazlani, tinggalnya di Sungai Guntung, kelahirannya di Desa Penjuru. Saya ada membuka bisnis kelapa di Desa Penjuru dan mempunyai lahan kelapa sekitar 20 hektar. Nama saya Junaidi, kali ini di Bengkel nih, Malamanda. Dan untuk lahan memang ditanamkan kelapa, Pak. Adalah sekitar 20 atau 30 hektar. Pak, nama saya Yuwono Probo Susanto, tinggal di daerah Pinang Jaya, Kecamatan Langeran, Kabupaten Indragiri, Riau, Pak. Petani kelapa, Pak. Sudah 20 tahun lebih luas lahan yang saya kelola itu kisaran 8 hektar, Pak. Panennya itu 1 tahun 4 kali. Stokpan di dekat parit mereka. Nah, di stokpal parit mereka akan dihas, akan ditumpukin, bahkan dibakar. Kalau panen itu cuma hanya 3 bulan, itu hanya 15 hari. Itu dari titik A sampai penjualan mereka. Nah, setelah 15 hari itu berarti masih ada 85 hari itu kosong, nggak ada kegiatan. Untuk mengambil hasilnya tuh sekitar 15 hari, Pak, itu sudah dapat hasil. Panennya itu dalam jangka 1 tahun, ada yang 5 kali, ada yang 4 kali, Pak. Setahun 4 kali, Pak. 3 bulan sekali itu panen, Pak. Untuk pengerjaannya dari mulai mengkaitnya, mengegrek kan, sampai sudah selesai itu sekitar 18 hari paling lama itu, Pak. Tahun itu hanya Kateman mungkin bisa 80 sampai 90 ribu ton per tahun. Itu enggak tercover semua karena ada stokpal yang mungkin selama ini tidak teredukasi dibakar atau enggak dibuang ke laut, dibuang ke sungai. 200 ribu sampai 300 ribu ton per tahun itu tidak akan ada masalah. Armada kapal, petani semuanya punya kapal-kapal kecil. Bisa digunakan setelah mereka panen selesai ya 75 hari tadi. Mereka bisa menggunakan pompong, kalau ini bahasanya pompong, untuk mengantar ke collection point. Menurut saya itu tidak ada masalah. Ya rata-ratanya itu dibakar, Pak. Karena pabrik sabut untuk mengolah itu tidak ada, Pak. Tenaga kerja banyak, kalau untuk bahan, Pak, tidak ada halangan. Banyak kita bahan. Kalau untuk armada kapal ada yang 100 ton, dan ada juga yang 70 dan 80, Pak. Ada 3 biji kapal. Di sini pada umumnya memang sabut itu memang habis dibakar. Di kopek kelapa itu sabutnya dibakar. Untuk kendaraannya memang banyak kendaraan. Kelapa, kapal-kapal yang kecil itu untuk antar atau mengantar kelapa yang sudah dipanen itu memang banyak. Setelah saya mengantar kelapa itu kan kapalnya banyak menganggur gitu, Pak. Tidak ada kegiatan yang lain, hanya sekali-sekali. Nah, jadi kesediaan kapalnya banyak, Pak, di sini. Hanya sekali-sekali untuk yang lain, Pak. Hanya memang betul kebanyakan untuk hanya sekedar ngantar-ngantar kelapa gitu. Apa pekerjaan aja tak ada, Pak. Pekerjaannya aja. Kalau selama ini ya itu kalau nggak dibakar ya dibuang aja berserak begitu saja, Pak. Gak kerja ya mungkin bisa, Pak. Bisa ada lah, Pak. Ibaratnya cukup waktu kali ibaratnya untuk mengirim tersebut. Kalau wanita itu nyolak tadi untuk membuka kulit kelapa itu, dan itu lumayan juga, mereka 1 hari bisa 3.000 biji ya, karena ringan ya, kulit kelapa itu ringan karena tidak dihanyutkan ke laut. Mereka bisa memuat dan juga mereka bisa menjual juga karena secara logikanya itu sampah bagi mereka. Mereka bisa menjual ke KPA. Nah, untuk anak di bawah umur itu sejauh ini tidak ada lah. Kalau untuk saat ini, Pak, industri kami ini tidak ada melibatkan untuk anak di bawah umur. Dan untuk peran wanita, rata-rata itu wanita itu kerjanya seperti nyuter,
seperti mengupas uang kulit ari untuk penjemuran sabun. Sabun itu kan sudah digilang, nanti penjemuran ya, penjemuran sabun ya. Baik kaum bapak ataupun kaum ibu, memang pekerjaan itu memang dicari gitu. Selain kerja kebun itu memang tidak ada pekerjaan sampingan yang lain. Untuk kaum wanita tadi di bidang perusahaan kelapa ini itu tidak terlalu banyak begitu. Kalau memang itu istilahnya diperlukan tenaga dari kaum perempuan, mungkin itu lebih bagus lagi Pak. Sementara untuk yang selanjutnya untuk anak-anak di bawah umur boleh dikategorikan tidak ada Pak. Jadi peran ibu-ibu ini untuk jadi ikut pencungkil Pak, ataupun pemuat buah, pemecah kelapa itu di Langkau banyak Pak peran wanitanya. Kalau untuk anak di bawah umur mungkin tak ada Pak, kami bersekolah semua gitu Pak. Sabut itu laku, saya yakin warga petani kelapa itu bersemangat, berantusias Pak. Menurut saya paling sentral. Dari Kateman itu hanya tempuh waktu setengah jam sampai. Dari Manda, dari Teluk Gaung itu juga 1 jam. Di antara Sungai Kateman dan Sungai Manda ini itu yang paling banyak. Nah, jadi Teluk Laju itu titiknya menurut saya strategis. Kami juga punya armada sendiri juga untuk mengangkut barang-barang itu. Ya, tak ada masalah. Kalau menurut saya Pak memang sangat sentral sekali Pak, karena memang kalau daerah di sini nih mayoritasnya kelapanya masih dikategorikan baru-baru perkebunan yang baru gitu. Yang keduanya memang tempat memang sangat strategis kalau menurut saya pribadi Pak. Teluk Lanjut itu posisinya di tengah-tengah Pak, bagus sekali Pak, soalnya berada di pusat tengah-tengah itu Pak, soalnya di antara Pulau Burung, mungkin Manda sebagian itu ke Pelangeran, Blengkong sangat strategis Pak. Saya sepakat. Saya sih kita harus edukasi dulu. Cukup hanya kasih tahu ke petani. Ini adalah produk yang kita beli pertama-tama. Yang kedua, tidak membakar. Itu akan menghancurkan lingkungan hidup dan juga polusi udara. Dengan adanya sosialisasi, petani akan tergiur dengan mata pencarian baru, dan juga mereka akan tahu secara luas bahwa lama-lama, oh ini barang ini ada, produk ini ada gunanya bagi kita. Sebagai penduduk di dekat Kateman atau juga orang Kabupaten Gilir, ini adalah potensi yang untapped potensi yang sangat besar, karena selama ini adalah sampah bagi kita. Mungkin di luar mata yang ngerti ini adalah sumber kekayaan alam yang tidak terpakai selama ini. Jika ada investor dan juga teknologi yang sangat canggih yang bisa memproses, luar biasa. Ya, untuk program Bapak ini semoga inspektur-inspektur bisa membantu melancarkan untuk lapangan pekerja kami di Riau ini. Semoga berhasil Pak, dan bisa membukakan lapangan kerja untuk masyarakat kami yang ada di Riau ini Pak. Nah, harapan kami itu salah satunya mungkin bisa menambah penghasilan daripada masyarakat kami, dan juga salah satunya ada ruang untuk pekerjaan, mengurangilah pengangguran yang ada di daerah sini Pak. Berharap sekali Bapak, sabut itu laku dikelola Pak dengan baik, enggak dibuang saja, ada nilai uangnya. Ibaratnya kami sangat siap sekali bahwasanya keberadaan Bapak akan bisa membantu kami, perekonomian kami.